Warga negara Indonesia yang berlebaran di luar negeri memang memiliki cerita tersendiri. Tradisi hingga makanan khas lebaran menjadi salah satu hal yang paling dirindukan oleh para diaspora. Di Korea Selatan misalnya, warga negara Indonesia di sana melaksanakan sholat Idul Fitri di KBRI Korea Selatan di Seoul. Sholat Id di KBRI ini juga menjadi kesempatan bagi WNI untuk saling bersilaturahmi, khususnya di momen Lebaran. Sama seperti di negeri ginseng, di Jepang, sholat Id juga dilaksanakan di salah satu masjid di Tokyo, yaitu Masjid Tokyo Kami. Masjid yang merupakan pusat budaya Turki di Jepang ini menjadi salah satu tujuan WNI untuk sholat Id. Masjid ini juga salah satu tertua di Jepang, yakni berdiri sejak 1930-an oleh migran Muslim yang datang ke Jepang. Nah, untuk mengetahui bagaimana tentunya Lebaran di negara Sakura, kita akan berbincang bersama M. Dery Laksamana Putra, yang merupakan warga negara Indonesia yang berada di Jepang saat ini. Halo Dery. Halo, selamat sore dan selamat malam untuk rekan-rekan semua di Indonesia dan juga di Jepang. Oke, sebelumnya minal aidin wal faidin ya. Selamat berlebaran Dery nih. Kalau tadi kita sempat melihat di berita sebelumnya terkait dengan Lebaran di Jepang, salah satu tempat bersolat Id adalah di Masjid Tokyo, yaitu di Tokyo Kami ya, kalau tidak salah ya. Ya. Nah, tapi bisa diceritakan nggak sih sebenarnya bagaimana sih berlebaran di Jepang sendiri? Apa nih yang membedakan Lebaran di Jepang dan di Indonesia tentunya? Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Minal aidin wal faizin juga untuk rekan-rekan Indonesia yang saat ini merayakan kemarin dan juga hari ini pastinya. Ya, saya sendiri saat ini berada di Tokyo, Jepang dan merayakan Hari Raya Idul Fitri sejak tahun 2020 di sini. Karena sebelum COVID 2019 saya merayakan bersama keluarga di Indonesia. Sejak COVID datang dan juga menjangkit seluruh kawasan di seluruh dunia termasuk Jepang. Sejak 2020 hingga saat ini 4 kali saya merasakan Idul Fitri, suasana Idul Fitri di Tokyo sendiri pastinya, karena keluarga besar semua di Indonesia. Ya, suasana di sini sendiri sangat kondusif sepertinya, karena sejak tahun 2022 kemarin, pemerintah Jepang sudah membolehkan komunitas-komunitas agama dan juga komunitas-komunitas umum untuk bisa merasakan kebersamaan. Dalam hal ini bahwa masyarakat Jepang dan juga masyarakat Islam di sini itu memiliki integrasi yang cukup baik. Dan selebrasi dan juga sholat Idul Fitri sejak tahun lalu dan tahun ini berlangsung hikmat. Tahun lalu cukup ramai karena sejak COVID melanda 2 tahun sebelumnya, tahun lalu adalah tahun pertama boleh dilaksanakan sholat Idul Fitri secara terbuka dan untuk umum. Dan tahun ini karena diadakan 2 kali, dalam hal ini terbagi menjadi Jumat dan Sabtu. Saya sendiri mengikuti di hari Jumat, Mbak, karena saya mengikuti di Masjid Tokyo Turkish Chami. Sedangkan untuk rekan-rekan Indonesia yang saat ini mengikuti sholat Idul Fitri bersama dengan pemerintah itu di Kedutaan Besar dan juga SRID, Sekolah Rakyat Indonesia Tokyo pada hari ini, seperti itu. Dery, tapi tadi ya ada yang mungkin membedakan dari tahun ke tahun, mungkin apalagi Dery udah 4 tahun nih merasakan Lebaran di Jepang seperti itu. Tapi apa sih yang mungkin dikangenin Lebaran di Indonesia atau yang tidak ada di Jepang? Apakah takbirannya? Karena kita tahu kan ciri khas sekali ya, ada pawai obor kalau di Indonesia. Apa sih Dery yang memang dikangeni kalau di saat-saat Lebaran ini? Apalagi sudah 4 tahun nih Lebaran sendirian di Jepang. Iya. Benar sekali. Jadi terkait dengan apa yang dikangenin pasti banyak ya Mbak ya. Karena saat ini di Jepang tidak boleh ada takbiran ataupun azan pastinya. Karena itu mengganggu ketenangan publik kalau misalnya di sini. Karena Jepang cukup concern dengan privasi. Jadi untuk kayak seperti takbiran, obor, pawai keliling, dan juga beberapa aktivitas pre-lebaran atau mungkin malam takbiran itu tidak ada. Jadi itu salah satu yang paling dirindukan. Dan juga pastinya saat kumpul keluarga bersama setelah sholat Idul Fitri, itu adalah momen-momen yang sebenarnya sangat dirindukan terkait dengan kita meminta maaf dan juga saling bertukar cerita selama bulan Ramadan seperti itu. Momen-momen tersebut yang sebenarnya sangat dirindukan. Apalagi untuk rekan-rekan diaspora yang saat ini berada di seluruh dunia merayakan Idul Fitri,
bertemu dengan sesama rekan Indonesia juga sudah cukup bisa meredakan kangen ya pastinya, Mbak. Nah, Sejauh ini saya cukup, ya, nah itu cukup dia rindu Dery. dengan makanan. Ya. Baik, sorry Dery, mungkin saya ingin tahu juga nih kan untuk sesama rekan-rekan yang mungkin tidak pulang ke Indonesia atau ke kampung halamannya, ada nggak sih kumpul-kumpul bersama? Apalagi tadi Dery mengatakan ada 2 kali ya. Kita juga di Indonesia melaksanakan sholat Id 2 kali, Jumat dan Sabtu. Tapi kumpul-kumpul bersama sesama warga negara Indonesia lainnya seperti halal bihalal, berbagi cerita untuk mengobati rindu dengan keluarga di Indonesia. Itu ada nggak sih? Iya, untuk halal bihalal sendiri ada ya Mbak ya. Kalau di KBRI saat ini mungkin sudah tadi pagi di street itu ada halal bihalal bersama Duta Besar dan juga warga Indonesia yang hadir di sana. Kalau saya kemarin karena saya merayakan di hari Jumat, saya halal bihalal bersama rekan-rekan yang merayakan di Masjid Turki Tokyo Chami. Jadi di situ ada halal bihalal bersama rekan-rekan pastinya dari seluruh negara karena Turki Tokyo Chami, Masjid Chami ini menampung berbagai macam jenis imigran dari seluruh negara muslim di dunia. Jadi tidak hanya Indonesia tapi halal bihalal bersama warga negara lain pastinya. Ada makanan Turki pastinya yang disediakan di sana. Tapi kalau untuk yang hari ini di Indonesia, fokus kebanyakan adalah mungkin 95% adalah rekan-rekan Indonesia. Oke. Baik, kalau tadi mungkin Dery agak sedikit rindu dengan takbiran, malam takbiran. Tapi kalau dengan makanan khas Lebaran nih, susah nggak sih didapat di sana kayak opor atau ketupat? Jangan-jangan udah diganti sekarang menu Lebarannya jadi sushi. Seperti apa Dery? Iya benar sekali Mbak. Kemarin saya baru selesai, jadi setelah selesai sholat, saya sempat makan habis halal bihalal di Turkish Chami. Saya dan rekan Turkish saya makan sushi. Benar sekali. Jadi sebelumnya saya suka makan makanan Indonesia di restoran Indonesia, Mbak. Jadi karena memang kemarin itu saya belum sempat, jadi saya makan sushi terlebih dahulu dan rencana mungkin hari ini akan makan makanan Indonesia. Pastinya cukup sulit ya karena harus mencari makanan tersebut di restoran Indonesia dan juga untuk membeli seperti kastengel ataupun nastar dan lain-lainnya juga harus dibeli di toko-toko Indonesia, toko-toko kelontong Indonesia yang hanya ada di beberapa tempat. Di Tokyo sendiri yang paling besar ada di Okubo dan itu toko kelontong yang menjual berbagai macam jenis pernak-pernik dan juga makanan khas Lebaran baik itu ketupat dan juga keripik dan lain-lainnya. Oke, nah itu kan kalau Lebaran mungkin ya karena kita yang merasakan, tapi warga Indonesia kan juga ada yang mengikuti Lebaran ini. Tadi untuk mendapatkan kue, makanan itu mereka tidak tutup kah atau seperti apa sebenarnya di hari Idul Fitri ini? Di hari Idul Fitri ya Mbak ya. Untuk toko-toko tersebut kemarin buka dan juga biasanya bukanya sekitar pukul 10. Jadi rekan-rekan di sini memang kembali seperti semula dalam arti karena di Jepang tidak merayakan hari keagamaan, baik itu agama dan agama-agama lainnya. Jadi aktivitas sama seperti sedia kala dalam arti bahwa toko tetap buka dan juga restoran tetap buka. Hanya kedutaan yang tutup karena terkait dengan pemerintahan ya. Tapi toko-toko semua tetap buka, toko-toko Indonesia juga tetap buka. Jadi setelah sholat Id, toko tersebut tetap buka setelah pukul 10 pagi seperti itu. Beroperasi seperti semula. Karena memang kan pelanggannya tidak hanya rekan-rekan Indonesia ya Pak ya, sebagai toko Asia. Jadi banyak rekan-rekan juga dari negara lain ataupun yang berbelanja makanan pernak-pernik Indo di toko tersebut. Oke. Dery, terakhir, ini kalau tadi sudah 4 tahun Dery tidak kembali ke Indonesia, tidak berlebaran dengan keluarga di Indonesia, mungkin ada yang ingin Dery sampaikan ke keluarga yang berada di Indonesia? Iya, tentunya juga buat keluarga saya dan keluarga besar dan teman-teman yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan semoga tetap kembali menjadi pribadi yang baik dan pastinya saya sangat rindu dengan keluarga saya di Indonesia, baik itu di Lampung, di Jakarta dan dimanapun keluarga saya berada, dan saya harap nanti bisa bertemu setelah Lebaran ya. Saya akan ngambil cuti cukup panjang setelah Lebaran. Hopefully bisa bertemu dengan baik, nanti temu kangennya nanti aja ya habis Lebaran kalau gitu. Puas-puasin makan opornya nanti aja berarti. Oke, terima kasih Dery telah berbagi pengalaman berlebaran di Jepang bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama M. Dery Laksamana Putra yang merupakan warga negara Indonesia di Jepang.